Ya, saudara, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau disingkat PPKM level 3 akan diberlakukan serentak di seluruh Indonesia mulai 24 Desember hingga 2 Januari saat libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru atau disingkat Nataru. 1 bulan menjelang, sosialisasi tampaknya akan segera digelar. Pemerintah belajar dari tradisi masyarakat di Indonesia yang sulit dihilangkan, yakni berlibur atau melakukan silaturahmi di Hari Raya untuk kembali ke kampung halaman. Ada pergerakan atau mobilisasi keluar kota. Bagaimana cara agar sosialisasi bisa tepat, kemudian warga bisa mematuhi protokol kesehatan untuk upaya pencegahan penularan COVID-19? Atau ada aturan-aturan tambahan lain yang mesti diterapkan? Kami akan bahas. Ada Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19, Heri Trianto, mantan Direktur WHO Asia Tenggara sekaligus Guru Besar di Universitas Indonesia, Profesor Chandra Yoga Aditama, dan epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman. Selamat pagi Mas Heri, Prof. Chandra, dan Kang Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi, salam sehat, Prof. Ya, mudah-mudahan banyak pemirsa Sapa Indonesia. Saya udah imbau dari waktu saya opening tadi sama Timothy. Mudah-mudahan banyak yang mendengarkan kita ngobrol pagi ini. Siapkan saja kopinya sebelum atau sarapan kecilnya. Karena saya yakin bagi saya pribadi dan juga pemirsa Sapa Indonesia yang mau kita obrolkan ini adalah penting bagi kita semua. Mas Heri, PPKM level 3 ini kan sudah akan diterapkan. Sosialisasinya akan mulai kapan? Dan boleh tahu kenapa? Gini, kalau langsung saya nih ya, Mas Heri, saya izin saja bertanya mewakili masyarakat gitu. Nggak kurang ketat tuh, nggak level 4 aja. Kan kita khawatir gitu, saya khawatir begitu dengan situasi nanti mobilisasi. Apa yang menjadi pertimbangan pemerintah level 3 saja begitu, Mas Heri? Ya, sosialisasi mengenai pembatasan kegiatan masyarakat ini sebenarnya sudah dilakukan ya menjelang Nataru itu sejak pertama kali pemerintah menghilangkan libur akhir tahun ya, cuti bersama. Sebenarnya itu sudah pertanda yang jelas buat masyarakat bahwa pandemi itu masih ada gitu, sehingga kita harus tetap waspada. Tetapi karena memang secara faktual tingkat penularan harian kita ini di level sangat rendah, positivity rate-nya 0,2% ya rata-rata, tentu saja ini menjadi pekerjaan yang lebih besar buat pemerintah untuk meyakinkan publik bahwa apa saja masih akan terjadi. Kemudian kalau para epidemiolog juga memperkirakan terjadinya gelombang ketiga ini jika kita memang tidak hati-hati. Apalagi seperti disampaikan Presiden, kasus-kasus yang terjadi di Eropa sebenarnya cukup membuat kita semua harus belajar di mana daerah-daerah atau negara-negara itu sudah menjalani vaksinasi yang cukup tinggi dan mereka melonggarkan protokol kesehatan, tapi akhirnya terjadi gelombang keempat. Kendati tingkat kematiannya masih relatif stabil yang menunjukkan efektivitas dari vaksinasi. Karena di Eropa rata-rata sudah di atas 70-80%. Nah, kita ini dengan bekal protokol kesehatan yang ketat dan vaksinasi yang masih belum mencapai 50% ya untuk vaksin kedua, tentu saja sebenarnya berhadapan dengan risiko yang tidak kecil. Apalagi kalau sering dengar Kang Diki selalu mengatakan kita ini selalu terlambat 3 atau 4 bulan gitu ya gelombangnya itu dibandingkan negara-negara lain. Makanya pemerintah memastikan bahwa pembatasan kegiatan masyarakat itu akan diberlakukan dalam level 3, sebenarnya itu hampir di level darurat dan kegiatan masyarakat begitu banyak yang dibatasi di sana. Jadi kalau ini dijalankan secara konsisten dan masyarakat juga menyadari ya risiko yang sedang kita hadapi semua, rasanya ini akan bisa berjalan. Tetapi jika sebaliknya nggak mau belajar dari apa yang terjadi ketika libur Idul Fitri, maka situasinya mungkin akan lebih buruk dari yang gelombang pertama. Ya, dimengerti. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran mengapa pemerintah harus menerapkan ini. Kang Diki, cukup level 3 ada sesuatu yang harus ditambah berkaitan dengan berkaca pada mudik lebaran lah. Selalu kita sulit ini, udah dilarang, udah dibatasi, dijaga di perbatasan-perbatasan.
Ya, Indonesia juga luas sih, jadi kemudian banyak masih jalur tikus dan lain-lain. Apakah ini juga akan terjadi di Nataru? Bagaimana mengantisipasinya menurut Anda, Kang Diki? Ya, apa yang disampaikan Pak Presiden itu sangat tepat sekali ya, bahwa kita harus belajar dari Eropa. Sebagai contoh Jerman, saat ini kan Jerman mengalami ledakan besar, dan ada studi dari Jerman di Maret tahun 2021 ini, lihatkan bagaimana efektivitas, katakanlah seperti PPKM level 3 atau 4. Ya. Memang betul, itu ada efektivitasnya. Dan di data itu menunjukkan bahwa penurunan atau adanya level seperti restriction ini bisa mencegah infeksi sampai 88% kasus infeksi. Dan kematian, bahkan bukan infeksi, kematian pun 66% bisa dicegah. Namun yang harus diketahui lagi, ini bukan hanya masalah pembatasnya, tapi di balik pembatasan itu, Jerman dalam waktu 3 minggu waktu itu, di bulan Maret, itu memperkuat strategi testingnya. Yang barusan saya cek lagi, pada masa itu 5 kali lipat dari kapasitas testing kita. Gitu. Bahkan saat masih 5 kali lipat dari kapasitas testing kita. Ya, ini menjadi pesan kunci bahwa ini bukan hanya membatasi pergerakan, tapi ada upaya di balik itu adalah menemukan kasus-kasus, men-tracing kasus-kasus, dan mengisolasi kasus. Termasuk upaya percepatan atau akselerasi vaksinasi. Jadi di upaya ini yang harus disadari disadari semua pihak, ya, bukan hanya pemerintah saja, bahwa betul ada pembatasan mobilitas dan lain sebagainya, tapi di balik itu kita nggak memdiamkan program yang sangat esensial, yaitu di 3T dan vaksinasi, termasuk ya ada 5M di situ. Ini yang saya kira pentingnya, Mas Bayu. Ya, dimengerti. Saya simpan itu untuk nanti kemudian ditanggapi juga oleh Mas Heri. 3T-nya tetap harus gencar, vaksinasinya harus naik ini, harus bisa cepat naik. Saya ke Prof. Chandra Yoga juga untuk belajar begitu. Waktu menjelang gelombang kedua terjadi juga di Indonesia dan cukup berat kita menghadapinya. Kita belajar dari India yang mirip-mirip perilaku masyarakatnya atau rakyatnya dengan Indonesia. Perayaan agama, mudik kalau ada perayaan agama, berkumpul dan lain-lain. Kira-kira kan begitu ya, Prof. Chandra Yoga. Apa yang terjadi di Eropa, dari beberapa negara Eropa itu, yang kemudian memicu gelombang ketiga bahkan keempat, yang terjadi di sana itu apa? Sehingga kemudian mudah-mudahan kita bisa belajar, masyarakat kita ini tidak terjadi gelombang ketiga atau bahkan keempat yang parah. Prof. Chandra? Yang pertama tentu kalau kita lihat global ya, kalau kita lihat angka global itu gelombangnya sudah keempat, artinya sudah gelombang 1 sudah turun, gelombang kedua turun, gelombang ketiga sudah turun, dan sekarang mulai naik lagi ke arah gelombang yang keempat. Kita belum tahu apakah lebih rendah atau lebih tinggi dari gelombang yang ketiga. Itu bicara global, itu poin pertama yang saya sampaikan. Poin kedua tentang apakah tadi pertanyaan kenapa nggak level 4, kenapa nggak level 3 begitu kan? Saya hanya ingin menyampaikan bahwa ini sekarang baru tanggal 24 ini kan? Tanggal berapa sekarang? Pokoknya kan masih sebulan lagi. Masih 1 bulan. Tanggal 24 Desember. Dalam waktu sebulan itu banyak yang bisa terjadi. Jadi sebenarnya mau keputusan level 3 atau level 4 atau bahkan level 2 itu akan banyak tergantung dari beberapa hari ke depan ini. Banyak yang bisa terjadi, paling tidak ada 2 hal. Nomor 1, bisa saja perkembangan situasi epidemiologinya naik atau turun lagi begitu. Itu satu. Tapi yang kedua yang tadi saya dengar dibahas offline juga, kita bersyukur bahwa tidak ada varian baru sesudah Delta sejauh ini, begitu ya. Ada AY 4.2 tapi tidak terlalu sebesar itu masalahnya. Tapi kan ini masih sebulan. Kalau nanti ada varian baru, maka situasi tentu akan sangat berubah, begitu ya. Jadi itu yang mesti dipikirkan tentang tanggal 24. Saya sepakat saja pembatasan sosial, tapi ini akan banyak bergantung dari apa yang terjadi beberapa hari ke depan ini. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, itu yang tadi Pak Hering, yang Dr. Diki, tentu saja kita tahu bahwa kalimat dari WHO itu jelas, you have to do it all. Jadi bukan pembatasan sosial saja, bukan 3T saja, bukan vaksinasi saja, but you have to do it all. Jadi itu mau menjelang Nataru, nggak menjelang Nataru, itu pakem yang besar. Itu 3 komentar saya tentang apa yang disampaikan. Sehubungan dengan tadi India, yang menarik dari India sebenarnya kan saya kira Menteri Kesehatan maksudnya juga baru sampaikan di media bahwa ada beberapa negara Eropa naik tinggi, Austria, Jerman, Belanda naik tinggi, lockdown dengan segala masalahnya.
Tapi Ya. ada beberapa negara yang tidak naik tinggi begitu ya. Ada beberapa yang disebut, tapi kalau mau gampang ya Indonesia dan India. Indonesia dan India dua-duanya tadi Pak Heri bilang vaksinasi di bawah 50%, begitu. Iya. Soal protokol kesehatan atau mobilitas kita tahu sendirilah apa yang terjadi di sini dan apa yang terjadi di India kurang lebih sama juga begitu ya. Nah, India keluar dengan satu kemungkinan, saya tidak bilang ini pasti benar, tapi salah satu kemungkinan. Ya, India apa itu itu, Bro? di sana tahun lalu mereka sudah melakukan survei antibodi secara berkala. Dan di New Delhi itu sudah 5 kali atau 6 kali. Dan yang terakhir hasil survei antibodi di New Delhi, 97% penduduk New Delhi sudah ada antibodinya. Pasti bukan gara-gara vaksinasi saja. Wow. Ya, 97%. Separuh mungkin karena vaksinasi, separuh karena penularan yang banyak di sana. Itu New Delhi. Dia kan punya 2 kota besar, satu New Delhi, satu Mumbai. Mumbai sebulan sebelumnya, saya kira Oktober akhir atau Oktober awal atau September akhir, keluar dengan angka 87% penduduk Mumbai sudah punya antibodi. Gitu ya. Sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa inilah salah satunya alasan kenapa di India itu rendah, tapi itu sesuatu yang juga baik untuk kita pertimbangkan. Makanya saya mengusulkan agar kita melakukan survei antibodi yang terprogram ya, yang sistematis, tidak hotspot gitu, dilakukan secara berkala setiap berapa bulan sehingga kita tahu pergerakan apa yang ada di Indonesia juga, sehingga itu bisa jadi bahan penting untuk Pak Heri dan Satgas dalam mengambil keputusan selain apa yang sudah dibahas tadi. Oke, ya. Mas Heri, koreksi saya kalau saya salah, tapi kita juga pernah mendengar dalam preskon Satgas COVID-19 dari Pak Wiku bahwa Indonesia juga memiliki antibodi masyarakatnya sampai sekitar 80%. Apakah ini hasil juga dari semacam tes antibodi yang dilakukan berkala seperti di India, atau kita memang harus melakukan ini? Walaupun mungkin vaksinasi kita masih belum mencapai target untuk vaksinasi yang kedua ya, suntikan kedua ini belum sampai di 50%. Mas Her? Ya, survei serologi ini dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan saya juga baru mendapatkan informasinya tadi pagi bahwa misalnya di DKI Jakarta ini dari hasil survei yang dilakukan 52% masyarakat itu pernah mengalami gejala atau terinfeksi oleh virus COVID. gitu. Pak Diki pernah memperkirakan di Indonesia ada 80 juta masyarakat yang sudah tertular gitu. Tetapi kemudian kalau survei Kementerian Kesehatan diperkirakan sekitar 16 juta orang gitu. Nah, apakah ini kemudian bisa menjawab seperti apa yang terjadi di India? Rasanya mungkin ini akan cukup membantu. Kenapa kemudian menjelaskan tingkat penularan kita sekarang di level yang terendah. Tetapi juga harus diingat bahwa di gelombang kedua kita ini belum lama berlangsung, sehingga kemungkinan dari mereka yang bergejala ringan itu memang masih memiliki antibodi. Makanya kemudian kalau kita lihat bahwa apa yang terjadi 1 bulan ke depan, ini memang benar saya setuju dengan Prof. Chandra bahwa banyak hal yang masih akan terjadi dan tentu saja pemerintah harus berhati-hati dan secara dinamis ya menyesuaikan kebijakan-kebijakannya, termasuk varian-varian baru yang mungkin ada dan mulai berkurangnya antibodi dari masyarakat yang kena akibat mereka terkena virus atau mereka yang menjalani vaksinasi. Jadi masih banyak hal yang rupanya masih belum kita ketahui, Mas Bayu, tentang COVID ini, dan memang penting buat kita untuk sangat prudent ya dalam hal mengambil keputusan, termasuk kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan data-data yang tersedia. Oke, setuju. Nah ini kemudian kita menjadi lebih concern lagi kalau begitu, karena saya nih mengambil contoh saya pribadi, saya udah Maret atau April kan, jadi saya sudah harus booster sebetulnya, tapi kita mungkin ngobrol dengan Kementerian Kesehatan dalam sebuah diskusi seperti ini juga atau dialog di Sapa Indonesia Pagi mungkin baru awal-awal nanti dari 2022 booster untuk masyarakat ini. Nah, Kang Diki, vaksinasi ini berarti kan kita akan turun. Kalau ya ini ada situasi yang baik seperti India, seperti Prof. Chandra Yoga katakan, alhamdulillah begitu. Tetapi kan ini akan menurun. Saya vaksinasinya akan berkurang. Saudara-saudara kita yang pernah terpapar COVID juga antibodinya akan berkurang begitu. Perlu juga kemudian mendapatkan vaksinasi. Nah, situasi ini untuk Nataru dan kemudian mengantisipasi kemungkinan terjadinya gelombang ketiga begitu. Apa
ini juga harus kita perhatikan, menyebut bahwa ada virus yang mutasinya kemudian kebal terhadap vaksin. Anda pernah menyebutkan itu juga. Ini juga harus dijadikan worst skenario yang harus diantisipasi, begitu harus disiapkan. Kang Diki, berkaitan dengan hal-hal ini. Ya, sepakat dengan apa yang disampaikan tadi, Mas maupun Prof. Chandra ya. Ada satu hal yang harus selalu kita sadari bahwa COVID ini kan penyakit baru ya. Bahkan dalam kaitan penyakit baru ini, fase akut dan fase kronisnya ini juga belum sepenuhnya kita kepahami. Bahkan di memahami fase akut dari COVID-19 ini sama pentingnya dengan memahami fase akut dari penyakit COVID-19. Antara lain begini, kenapa saya bicara fase akut? Fase akut ini kan kalau bicara ini musim hujan, mau Nataru, itu gejalanya tuh sama dengan flu, sama dengan masuk angin, sama bahkan dengan HIV/AIDS itu gejala awalnya akutnya itu kan flu-like syndrome juga sama. Gitu. Nah, artinya ini yang membuat kita harus sangat memahami bahwa setiap orang harus sangat aware dia bahwa kalau dia beraktivitas ya tempatkan dia dalam posisi saya bawa virus atau tidak, sehingga precaution pencegahannya menjadi penting. Kemudian yang penting dari pencegahan adalah memang vaksinasi. Dan bicara vaksinasi, dari 4 manfaat vaksinasi, ada 2 manfaat yang belum bisa kita peroleh secara signifikan dari vaksin COVID yang ada banyak pilihan saat ini. Yaitu semuanya sama, belum bisa memberi signifikan benefit itu, yaitu di dalam mencegah seseorang benar-benar nggak tertular. Itu nggak ada jaminan. Kemudian signifikan bisa mencegah penularan ketika dia terinfeksi, sudah divaksin, itu masih bisa menularkan pada orang. Nah, ini yang membuat kita menjadi dalam pendekatan intervensi, meskipun dalam PPKM level 3 atau 4 nanti, itu harus sama, bahwa semua orang harus menerapkan 5M itu sama, meskipun dia sudah divaksinasi. Dan di sisi lain, kerawanan yang terjadi pada orang yang sudah divaksinasi adalah fakta sains bahwa ada penurunan fungsi imunitasnya setelah 6 atau 7 bulan. Bahkan kalau bicara imunitas seperti yang sudah divaksinasi ataupun penyintas sebetulnya sama. Riset menemukan relatif sama 7 bulan tuh fungsi imunitasnya itu ada. Tapi bedanya yang divaksinasi jauh lebih konsisten, lebih kompleks proteksinya, lebih kuat. Nah, itu yang artinya jangan sampai saya sudah jadi penyintas, saya nggak mau divaksin. Nah, ini salah. Karena riset juga membuktikan bahwa orang yang jadi penyintas kemudian divaksin hanya cukup 1 kali, itu seperti efek booster. Jadi ini bahkan ada beberapa negara yang orang yang sudah penyintas cukup 1 kali saja divaksinasi. Ternyata leveling antibodi yang timbul itu sudah cukup gitu, seperti yang 2 kali suntikan. Nah, yang masalah adalah penurunan dari fungsi proteksi ini lebih cepat pada kelompok yang rawan seperti lansia di atas 60 tahun. Bahkan di data terakhir di Korea Selatan menunjukkan 3-4 bulan. Jadi udah menurun. Gitu. Antibodinya, oke. Antibodinya. Nah, imunitas. Nah, ini akhirnya seperti di Korea Selatan, mereka membuat program booster untuk lansia ini pada bulan keempat setelah suntikan kedua. Nah, ini artinya lagi ya kita tidak mau, apalagi bicara dari data di Israel, booster ini menjadi satu strategi yang juga akan melindungi masyarakat, terutama kelompok rawan, dari potensi gelombang atau lonjakan-lonjakan. Makanya kita tadi betul yang disampaikan Prof. Chandra kayaknya. Prof. Chandra mengatakan ada negara-negara di Eropa termasuk Israel nih ya. Yang terdampak karena ada dia lebih awal melakukan program booster, terutama proteksi dengan vaksinasi tambahan pada kelompok rawan. Oke, jadi hal-hal inilah yang mudah-mudahan nanti bisa menjadi pelajaran-pelajaran bagi kita untuk kemudian masuk dalam strategi tersebut. Mas Heri dan Prof. Chandra Yoga nanti dan juga Kang Diki, kita masih tunggu masukan-masukannya dan kemudian antisipasinya. Mudah-mudahan kita akan melihat ini semua lebih jelas lagi di bagian kedua. Kita terus jeda dulu, jadi tetap bersama kami untuk informasi-informasi menjelang diberlakukannya PPKM untuk libur Nataru. Ini tanggung jawab kita semua. Tetap bersama kami.